Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ipal Muknizar Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul tentang pesan malaikat Jibril alaihi salam. Mari kita simak video ini sampai selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat Jibril alaihi salam adalah sebaik-baik malaikat yang ada di langit, dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia yang ada di bumi. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a Jibrilu alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad إش ما شئت فإنك ميت وأحجب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Yang artinya Jibril alaihi salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpesan, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, engkau pasti akan meninggal dunia. Cintailah siapapun yang engkau suka, engkau pasti akan berpisah dengannya. Beramallah sekehendakmu, engkau pasti akan dibalas sekarenanya. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada solat malam atau qiyamul lailnya, dan kejayaannya ketika ia tidak butuh kepada manusia." Hadis riwayat Hakim juz 4 nomor 7921. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Al-Silsilah As-Sahihah juz 2 nomor 831. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kandungan pesan dari malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah: 1. Persiapkanlah bekal untuk kehidupan setelah kematian sebagaimana disebutkan dalam hadis, Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sekehendakmu, engkau pasti akan meninggal dunia. Allah Azza wa Jal juga telah mengingatkan orang-orang yang beriman agar menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. 2. Janganlah terlalu berlebihan ketika mencintai makhluk. Disebutkan dalam hadis, Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang engkau suka, engkau pasti akan berpisah dengannya.
Karena orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia, maka pada hari kiamat kelak mereka akan saling memusuhi. Kecuali orang-orang yang bertakwa yang membangun cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, yaitu hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Yang ketiga, perhatikanlah amalan yang akan engkau lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah sekehendakmu, engkau pasti akan dibalas karenanya. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia, maka ia akan melihatnya pada hari kiamat, baik itu berupa amalan kebaikan maupun amalan keburukan, dan manusia akan mendapatkan balasannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarah pun niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, sebesar zarah pun niscaya ia akan melihatnya. Quran Surah Al-Zalzalah 7-8. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang keempat, kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pada qiyamul lailnya. Disebutkan dalam hadis, syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang mukmin terletak pada solat malamnya. Di antara sifat orang-orang mukmin adalah mereka membiasakan untuk melakukan qiyamul lail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman dalam firman-Nya, wallazina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran Surah Al-Furqan ayat 64. Yang kelima, kemuliaan seorang mukmin di hadapan manusia adalah ketika ia tidak berharap kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa'izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan kejayaannya ketika ia tidak butuh kepada manusia. Nabi SAW juga pernah memberikan wasiat kepada laki-laki yang datang menemui beliau. Di antara wasiat Nabi SAW kepada laki-laki tersebut adalah agar ia berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, Ya Rasulullah, izni wa aujiz. Faqal, iza qumta fi salatik, fasalli salata muwaddi' wa la takallam bikalamin ta'taziru minhu ghada. Wajma'il iyasa mimma fi aidin nas. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dan persingkatlah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berdiri mengerjakan solat, maka solatlah seperti orang yang berpamitan atau akan meninggal dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau akan meminta maaf darinya keesokan hari, dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 742. Dan seorang yang zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, maka ia akan dicintai oleh manusia. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Izhad fid dunya yuhibbukallah
wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4102. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan pesan dari malaikat Jibril alaihi salam tersebut, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.